Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suara musik khas diskotik berjeduk menemani ketiga pria tanggung itu. Biru banyak minum. Mungkin pria itu terlalu stres sampai menggumamkan nama Inggit berkali-kali. Kok Inggit? Nathan bingung sendiri. Alam bawah sadar sahabatnya meneriaki nama Inggit berkali-kali. Mungkin karena terlalu benci hingga membekas di relung jiwa pria itu. Alam bawah sadarnya sampai berkali-kali menggumamkan nama istrinya. Nathan bingung sendiri, mau membawa sahabatnya pulang kemana. Biru mabuk, pria itu malah tak sadarkan diri. Alhasil terpaksa Nathan membawa pulang pria itu ke rumah Tante Diana. Tante Diana terpekik syok begitu mendapati anaknya yang terkapar. Sempoyongan tak tahu aturan. Nathan benar-benar tidak punya pilihan. Membawa pulang sahabatnya ke rumah adalah tempat yang paling aman. "Malam Tante, maaf, Biru mabuk," ujar Nathan mengantar pulang. "Anak ini selalu bikin masalah, bukannya tambah dewasa malah bertingkah seenaknya," gumam Mama Diana kesal. Perempuan itu menggumamkan kata terima kasih setelah anaknya dibawa ke kamarnya dan sudah berbaring. Langkah Mama Diana terhenti saat tak sengaja rungunya menangkap suara Biru menggumamkan nama istrinya, Inggit. Mama Diana langsung bisa menyimpulkan bahwa saat ini mereka sedang ada masalah. Namun karena takut mengusik privasi keduanya, Mama Diana memilih diam, hanya mengabari keadaan Biru pada menantunya. Khawatir Inggit menunggu kepulangan Biru di rumahnya. Tante Diana pikir biarlah Biru malam ini nginap di rumahnya karena mabuk, takut berbuat yang bisa menyakiti menantu kesayangannya itu. Inggit membaca pesan yang dikirim mertuanya pada ponselnya. Keningnya berkerut bingung mencerna perkataan mertuanya yang menyuruh dirinya jangan mengkhawatirkan anaknya dan menyuruh gadis itu berkunjung ke rumahnya besok pagi sebelum berangkat ke kampus. Mau tidak mau, Inggit hanya membalas iya untuk menghormati mertuanya itu. Sungguh Inggit tidak mau peduli, sekalipun Albiru Rasdan melakukan hal yang lebih gila. Keesokan paginya, saat Inggit tengah menikmati sarapan, kedamaian gadis itu terusik dengan pekikan ponsel dirinya. Nomor Mama Diana tertera di sana. Walaupun sedikit enggan, gadis itu langsung menggeser layar hijau dan menyapanya. "Pagi sayang, jangan lupa mampir ke rumah sebelum berangkat ke kampus," ujar Mama Diana di seberang sana. Inggit ingin menolak, tapi tidak sampai hati melakukan hal itu. Lagi-lagi gadis itu hanya mengiyakan saja. Setelah menyelesaikan menu sarapan pagi seorang diri, Inggit terlebih dahulu mengabari ibunya kalau hari ini berkunjung ke rumah sakit sorenya, karena harus ke kampus dulu. Setelahnya baru ke rumah mertuanya. Inggit berjalan gontai memasuki pekarangan rumah setelah taksi yang mengantarnya menurunkan gadis itu di pinggir jalan. Gadis itu merasa ragu dan canggung, tapi ayunan langkahnya tetap mendekati pintu rumah yang menjulang megah di depannya. "Pagi Nona Inggit," sapa ART Rumah Biru, membuka pintu bahkan sebelum Inggit ketuk. "Sudah ditunggu, Nyonya di ruang makan," ujar ART tersebut. "Makasih Bi," jawab Inggit ramah, masuk dan langsung menuju meja makan. "Assalamualaikum Mah, Pah," sapa Inggit sopan, berhambur meraih tangan kedua mertuanya dengan takzim, melewati Biru begitu saja yang menyorotnya tajam semenjak Inggit datang. "Sayang, duduk sini, gabung sarapan," tawar Mama antusias. "Makasih Mah, Inggit baru aja selesai sarapan di rumah." "Loh, kok malah udah sarapan? Kita nungguin kamu loh sayang," selorohnya dengan nada yang dibuat kecewa. "Iya Mah, Inggit ambil." Karena merasa tak enak hati, Inggit mengambil menu walaupun sedikit. Gadis itu duduk tepat di sebelah Biru. Tak ada percakapan di antara keduanya. Mama Diana semakin yakin kalau anak-anaknya sedang berselisih paham. "Biru, Inggit, kalian berangkat kuliah bareng ya?" ujar Mama Diana menginterupsi. "Iya Mah," jawab Biru langsung mengiyakan.
Inggit yang hendak mencari alasan untuk menolak gagal sudah, karena Biru langsung iya tanpa banyak drama. Lo kepedean banget nyusulin gue ke sini pagi-pagi, cari muka di depan orang tua gue, biar tambah disayang. Tukasnya nyelekit. Inggit bergeming, dirinya bahkan menghampiri rumah mama atas undangan mertuanya. Biarlah manusia songong itu merasa di atas angin saja. Masih pagi, tak ingin meladeni debat Biru yang bisa bikin tensi naik turun. Moodnya bisa kacau. Sedang hari ini Inggit cukup siap kembali kuliah setelah 3 hari izin. Nih pakai. Biru menyodorkan satu helm untuk istrinya. Inggit menerima dengan mode diam. Rasanya malas sekali membonceng pria itu. Dalam perjalanan, keduanya hanya diam. Baik Biru dan Inggit tidak ada yang membuka obrolan. Sampai di parkiran kampus, Inggit turun dan langsung membuka helmnya. Gadis itu langsung pergi begitu saja setelah menggumamkan terima kasih. Biru menyorot lebih dalam, bergeming menatap punggung Inggit yang berjalan menjauh dari parkiran. Sesampainya di kelas, Inggit menemukan sahabatnya sudah duduk manis di sana. Bahkan gadis itu sengaja ngetek bangku untuk Inggit agar bisa duduk bersebelahan. "Hai Inggit, sini," seru Hilda begitu melihat Inggit masuk ke kelas. Gadis itu mendekat, mereka berpelukan sayang, layaknya sahabat yang melepas rindu. Sini deh, gue pengen cerita," ujar gadis itu antusias. "Sorry banget gak sempet ngabarin lo, gue terlalu asik. BTW, gue punya oleh-oleh buat lo." Hilda mengeluarkan sesuatu bungkusan dari tasnya, lalu menyodorkan bungkusan tersebut. "Apa ini, Dak?" tanyanya bingung. "Oleh-oleh dong, kan habis liburan," jawab Hilda enteng. "Liburan? Sama siapa? Bukannya liburan lo tuh batal?" Inggit keceplosan. "Kok lo tahu? Kan gue belum cerita." "Oh ya ampun, gue lupa." Ya asal nebak aja, soalnya gue lihat cowok lo masih berkeliaran di kampus. Lo kan pernah cerita mau liburan bersama," ucapnya sedikit gugup. "Oh, kesel banget aku tuh sama doi. Untung ada Om Gala yang selalu ada waktu buat gue." Inggit mendelik kaget atas pengakuan Hilda. Perempuan itu bercerita gamblang tanpa dosa. Sesekali dibumbui cengengesan yang sama sekali tak ada penyesalan. "Dak, lo nekat banget sih jalan sama om-om yang udah punya istri," tegur Inggit. Tanpa dia sadari, jadi kekasih Biru juga sudah punya istri. "Sans dong, say, gue main cantik kok. Lagian tuh ya, doi masih ganteng dan tajir abis." Hilda berbangga hati menceritakan teman kencannya. Entah mengapa Inggit khawatir dan mendadak merasa kasihan dengan Biru. Ia begitu mencintai perempuan yang telah mengoceh di depannya. Tanpa Biru tahu, ia mendapat pengkhianatan. Mulut Hilda yang asik berceloteh langsung terhenti begitu dosen memasuki kelas. Mereka mengikuti pelajaran seperti biasanya. 90 menit berlalu. Kedua gadis itu sibuk mengumpulkan tugas yang kemarin tertinggal karena izin. "Jadi lo juga gak masuk?" "Iya," jawabnya datar. "Kenapa? Apa ini ada hubungannya sama jalan lo yang agak pincang? Lo sakit?" "Enggak sih, ini cuma insiden kecil. Bukan ini, tapi kemarin gue gak enak badan." Bohong Inggit. "Kasian banget, sorry gue gak ada saat lo butuh," ucapnya dengan penuh penyesalan. Mereka berdua memutuskan pergi ke kantin. Inggit dan Hilda baru mau keluar kelas, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti begitu mendapati Biru sudah berada di ambang pintu. "Hai Beb, lo jemput gue?" Hilda langsung berujar menghampiri Biru penuh semangat. Pria itu terlihat murung. Mungkin karena selama 3 hari ini Hilda ngilang tanpa kabar. Hilda langsung bergelayut manja di lengan Biru. "Kantin yuk, gue kangen sama baksonya ibu kantin," ujar Hilda manja. "Ayo Inggit," seru perempuan itu menginterupsi Inggit yang tak jauh dari mereka. "Iya," jawabnya cuek, berjalan lebih pelan di belakang mereka berdua. Sementara Biru melirik istrinya dingin tanpa ekspresi. "Inggit," seru Ares tergesa. Pekikan laki-laki itu menghentikan langkah ketiga manusia di sana.
Kompak, Inggit, Biru, dan juga Hilda berhenti dan menoleh ke sumber suara. "Hai Res," sapanya ramah. "Kaki lo kenapa? Kok jalannya pincang gitu? Ada yang terluka?" Pria itu langsung berjongkok meneliti kaki Inggit dengan wajah cemas. Sementara Biru menyorot kaget dengan sikap pria yang sok care dengan istrinya. Mata Biru hampir meloncat kala pria itu bertutur lebay, meneliti kaki Inggit dengan melepas sepatunya. "Wah, ini sih pasti dalam. Obatin lagi yuk, ganti perban." "Gak apa-apa Res, sakit dikit. Kemarin tak sengaja nginjek beling. Nanti aja, ini baru diganti tadi pagi." "Ya ampun, hati-hati dong Git. Sampai kayak gini, ayo obatin lagi. Gua antar ke klinik kampus," cemas pria itu. "Lebay banget sih, luka dikit juga," celetuk Biru menyumbang suaranya. "His, itu namanya perhatian, Beb. Aku mau dong dikasih perhatian kayak Inggit," ujar Hilda membenarkan. "Emang lo sakit?" "Enggak, tapi sumpah deh manis banget doi, Beb," ucap Hilda yang membuat Biru sedikit kesal. "Jadi kantin gak sih? Keburu lapar." "Lo mau ke kantin?" tanya Ares yang langsung diangguki gadis itu. "Ayo pegangan, gue bantu jalan." Biru lagi-lagi mendelik mendengar tutur kelebayan pria bernama Ares itu. Mereka saling tahu nama, tapi sama sekali tidak akrab. Dulu pernah satu kelompok ospek. "Bisa kok, bisa, aman," jawab Inggit tersenyum. Ares berjalan tepat di samping gadis itu, berjarak dengan Biru dan Hilda yang berjalan lebih dulu. "Al, tunggu dong, jalannya pelan-pelan," seru Hilda mengomel, tidak bisa mengimbangi langkah Biru yang lebar. Sampai di kantin, mereka berada dalam satu meja. Inggit duduk bersebelahan dengan Ares, tepat segaris dengan Biru di hadapannya. Mereka tengah sibuk membuat daftar menu yang hendak dipesan. "Mau makan apa?" tanya Ares lembut. Pria itu tak sadar bahwa ia tengah berhadapan dengan suami dari seseorang yang tengah ia ajak berbicara. "Bakso aja Res, enak kayaknya." "Oke, gue pesenin ya, tunggu sebentar," ujar Ares berlalu. Inggit refleks saja, tak peduli Biru yang terus menatapnya tajam seperti ingin menelan hidup-hidup.